بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu, membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim." ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna.
Dan Allah tidak menyukai orang zalim. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا من دون الله فإن تولوا. Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa buat suami aku tercinta, terus buat anak-anak generasi muda termasuk anakku ya, semuanya pokoknya yang sehat, semangat dan optimis selalu ya. Jadi pagi ini aku sedang berada di rumah kreasi pemirsa. Rumah kreasi itu aku desain ya, aku ciptakan. Pertama auranya harus enak, terus karena apa ya, di sini tuh selain buat ngadem untuk mendapatkan inspirasi ya, ilham lah ya. Jadi aku tidak bisa sembarangan memasukkan banyak orang. Di sini tuh, oh iya, hari ini aku mengucapkan apa ya, semoga cepat sembuh kepada keluargaku yang di sini ya. Gantian sama aku. Kemarin aku yang istirahat beberapa hari pemirsa.
karena memar sekarang, Mas Pian kurang enak badan katanya sudah 2 hari, dan si tetehnya kerja pemirsa, jadi aku tidak bisa menengok kalau tidak ada istrinya. Jadi nanti aku telepon aja, kalau si teteh ini sudah pulang ya. Jadi itu intinya, umat Nabi Muhammad itu akan diuji dengan sakit, penyakit. Nah, kalau kebal berarti itu bukan tergolong umat Nabi Muhammad pemirsa. Sebenarnya kebal-kebal itu kurang sesuai dengan, bukan kurang sesuai ya, tidak sesuai lah dengan ajaran umat Rasulullah ya. Jadi kita sedang diuji dan mudah-mudahan insya Allah kuat dan sehat lagi ya Mas Dian. Di sini tuh beliau itu laki-laki tuh, hey teman-teman kecil aku SD, SMA sampai usia 47 ini aku tetap harus berhubungan dengan teman pria ya, mitra kerja Pak Adli tuh. Terus Pak Bani sudah meninggal ya, aku berdoa untuk beliau dan keluarganya. Terus ada si Mama Hanaya ya, itu 1 orang cewek, biasanya dari dulu hanya 1 orang, kebanyakan pria pemirsa. Ada Pak Didin, ada si Bang Nijan tuh. Dulu aku punya mitra kerja 5 orang, sekarang cukup 2 lah ya, harusnya 3 karena 1 orang Pak Bani sudah meninggal, ya sudah diikhlaskan. Kemarin sempat begini, ikhlaskan aku Umi gitu, karena sempat aku ya ke siapa lagi ya, aku harus menjahit yang seperti beliau ya, benar-benar tidak tergantikan pemirsa. Karena hasil karya setiap orang itu kan tangan-tanganan. Oh ini hasilnya si A seperti ini, hasilnya si B seperti ini, si C seperti ini. Aku menghormati setiap hasil jahitan mitra kerja ya. Jadi di sini tuh apa ya, ya gitulah, karya seseorang dengan tangannya sendiri. Terus aku berusaha mendapatkan yang seperti dia, ternyata tidak ada. Gitu. Begitupun masing-masing ya, karya Pak Ali ya, Pak Adi punya ciri khasnya, si Mamah Naya gitu juga. Dan aku sangat bangga sama mereka semua ya. Terima kasih kepada semuanya gitu ya. Dan mereka juga bersabar ya, untuk membantu aku. Dan kita menanamkan saling pengertian pemirsa. Jadi di sini apa ya, gotong royong kalau dibilang mah, asas kekeluargaan. Kalau aku tuh menggunakan asas kekeluargaan pemirsa. Dari segi pekerjaan, dari segi kekeluargaan, dari segi gotong royong gitu. Jadi aku gini, kalau misalkan ini belum selesai, aku ambil ya diputer ke sana gitu biar cepat selesai bareng-bareng gitu. Terus pembayaran ongkos jahit juga adil gitu, yang selesaiin satu dulu baru yang ini gitu. Dan mereka tuh saling apa ya, memahami lah, aku bersyukur lah ya. Tapi itu sisa senggang aku, sisa senggang aku yang nanti kemudian ya aku lakuin, karena sekarang aku harus menetralisir hati dan pikiran aku pemirsa. Mari ikut bersama aku memulihkan konsentrasi kita pemirsa, karena hidup itu sudah berat, bener gak? Permasalahan hidup sudah banyak. Jadi itulah fungsinya rumah kreativitas. Terus ruko yang aku sewa itu ini sebenarnya, inilah alasannya kenapa aku selalu membutuhkan ruangan khusus untuk aku menetralisir pikiran dari banyaknya problema hidup ya. Terus ada tambahan kegiatan dengan membeli orang yang, maksudnya membeli barang bekas ya. Berarti di sini membantu orang lain ya, yang jual butuh, seperti yang pulang kampung sekarang ya. Semoga mereka berbahagia ya di sana, dan aku juga bisa pulang kampung nantilah sehabis lebaran, karena kondisi ada yang harus dilakukan. Aku harus ke Bandung hari Kamis. Berarti lebaran tanggal 31 hari Kamis kali ya. Aku ke Bandung dulu pemirsa, habis dari Bandung baru ke Tasik tuh ya. Ibu aku jangan marah, aku juga kangen sama keluarga besar ya.
di sana karena ngumpul kalau lebaran keluarga besar dari apa aku, dari ibu aku, semuanya keluarga besar, yang dari Jakarta tumpah ke Tasik semua, yang dari Bandung juga, dari Bogor juga tuh Data Ajat ya sama Teteh Disi ya. Beliau itu bekerja di tata kota Bogor pemirsa, tapi semenjak aku Bogor Bekasi kan deket ya, tapi kenapa ya aku membenciut lingkungannya jadinya. Semenjak jadi ibu rumah tangga nggak bisa mana-mana ya, AA sama Teteh. Jadi di sini tuh apa ya? Aku punya dunia sendiri dan berusaha menikmati hidup aku gitu. Terus apa ya? Intinya itulah di situ. Jadi fungsinya rumah kreasi ini buat menetralisir hati dan pikiran, muhasabah. Berarti di sini pengamalan dari tablik akbar aku ya. Aku tablik akbar, jemaah tablik akbar Istiqlal pemirsa. Karena aku tidak bisa ke Istiqlal, jadinya aku menciptakan lingkungan suasana sendiri. Gitu intinya, karena tugas yang prioritaskan sebagai ibu rumah tangga pemirsa, itu yang prioritas. Terus apa ya? Nih ngomong-ngomong, aku sedang belajar menanam tanaman hias. Karena aku itu belum pernah nanam tanaman hias pemirsa. Paling yang aku tanam itu kangkung, bayam, pohon singkong yang bermanfaat lah, dan alhamdulillah sudah kepetik hasilnya, dibagiin ke blok, tiap blok termasuk ke sini juga. Waktu itu kebagian pisang yang dihasilkan dari lahan 2 kapling dari sana ya, dari Padepokan sampai sini pemirsa, sampai ke tetangga sini. Tapi aku belum di sini pemirsa, gitu intinya. Aku masih di blok, masih di sana, masih di ruko seberang sana, di sini, di sebelah ruko di sebelah. Dan aku kepikiran mau sewa rumah kontrakan di sini gitu. Kenapa nggak tahu, pokoknya mungkin karena apa ya, air kali. Itulah kendalanya waktu itu, air doang. Tapi selebihnya aku bersyukur ya, karena mempunyai keluarga. Barulah di sini ada yang non muslim juga. Bu Bidan aku belum sempat nemuin Bu Bidan lagi karena dia masih sibuk ya. Jadi beliau juga tidak tahu kalau aku di sini lagi, karena kemarin sempat ada apa ya, aku tuh rapat banget, jadi tidak jadi sewa ruko beliau ya. Karena aku harus prioritas ngurusin anakku yang mau ke Bandung pemirsa. Jadi di situ aku harus fokus ya. Di sini tuh aku sedang belajar. Nih tuh baru 2 pot pemirsa, ini tuh mantap ya. Jadi dimanapun aku tinggal ya, harus ada penghijauan pemirsa. Kalau rumah tanpa tanaman rasanya kayak gimana gitu ya. Jadi intinya apa ya, jadi kemanapun kaki aku melangkah harus ada penghijauan pemirsa. Tadi di Padepokan aku nanam ini papai Jepang, terus ada singkong juga. Aku tadi ngebolang, aku seneng ngebolang. Menjelajah pemirsa. Jadi di sini aku mendapatkan tanaman itu dari limbah kayak gini, dari pinggiran kali yang terbengkalai gitu, yang kayak berantakan gitu. Terus aku ambil mana yang sekiranya bisa ditanam, mana yang enggak gitu. Terus apa ya, mau kemana lagi mah? Mau berangkat? Oh ya udah, hati-hati. Itu tetangga baru aku. Sebenarnya aku punya tetangga baru itu, tapi beliau sibuk ya karena pekerjaannya sebagai apa ya, bantu apa ya, cuci setrika kali ya. Jadi jarang ada di rumah. Jadi itulah pemirsa, nikmatilah hidup. Terus ya itu solusi aku ketika aku mumet gitu, mumet pikiran aku, bukan larinya ke dukun minta air ke paranormal, tapi aku menetralisir pikiran aku dengan menyiapkan ruangan khusus ya. Di Padepokan juga aku punya ruangan kreasi sendiri ya di atas. Jadi
Tapi di sini lebih adem ya. Lebih ademnya itu mungkin di sana kan komunitas. Kalau di sini enggak ya. Jadi berpisah sendiri itu, misah. Jadi di sini auranya lebih adem pemirsa. Lebih adem tuh apa ya? Tidak terlalu berisik dengan omongan obrolan orang banyak gitu. Kalau di Padepokan kan ada tamu, ada jemaah-jemaahnya juga. Jadi itu perbedaannya. Ngomong-ngomong sudah azan zuhur ya, aku mau sholat dulu. Sudah semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa sholat semampunya kita ya, lakuin. Aku juga Ramadan itu benar-benar luar biasa ya. Tidak bisa full pemirsa. Kemarin aku sudah batal 1 hari, mohon maaf ya. Karena pagi-pagi perut aku tidak enak. Jadi aku punya utang puasa 1 hari. Udah ya, itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan tetap ceria dalam menjalani hidup ini.